Simbol di atas arai perlahan-lahan menghilang. Wang Lin berjalan keluar dari barisan dan dengan tenang melihat sekeliling sebelum tatapannya mendarat pada Su Yunshan. Mata Su Yunshan menyipit sebelum dia tertawa dan bertanya, "Apakah kamu Wang Lin, murid Allseer?" Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menggenggam tangannya. "Aku. Tuan adalah?" Su Yunshan tersenyum dan berkata, "Aku Master Sekte Junior Planet Bumi Xuan Yuan Sekte. Aku di sini untuk melakukan tugas aku sebagai tuan rumah. Saudara Wang, tolong jangan menolak. Kalau begitu aku akan mengganggu saudara Su." Wang Lin samar-samar tersenyum. Level kultivasi Su Yunshan ini sama dengan tingkat pertengahannya, transformasi jiwa. Dia meninggalkan sekte nasib surgawi karena dia ingin tempat yang tenang untuk mengolah. Terlalu banyak kompetisi dan pertempuran di Heavenly Fate Sect, jadi itu tidak cocok untuk kultivasi. Dia baru saja tiba di planet ini dan tidak bisa menolak begitu saja keramah tamahan tuan rumahnya. Setelah mengatur waktu pertemuan mereka besok, Su Yunshan pergi. Lingkungan di sini sangat anggun dan tenang. Wang Lin masuk ke dalam ruangan, membuka jendela, dan melihat keluar. Bunga-bunga halus menutupi daerah itu dan semuanya saling bersaing untuk berbunga. Wang Lin membuka pintu dan perlahan-lahan berjalan melewati taman bunga ini. Yang paling penting saat ini adalah untuk meningkatkan tingkat kultivasi aku. Meskipun aku telah jauh dari planet Suzaku selama beberapa tahun sekarang, Tuo Shen masih seperti pedang yang tergantung di atas kepala aku. Dia bisa meninggalkan tanah dewa kuno kapan saja, dan ketika dia melakukannya, dia pasti akan datang untukku. Wang Lin mengerutkan kening. Masalah dengan Tuo Shen itu seperti memiliki tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Itu seperti cambuk tak terlihat yang memaksanya untuk terus berkultivasi sehingga dia bisa terus bertahan. Saat melihat bunga-bunga indah di taman, Wang Lin mulai merenung. Seni pembantaian surgawi. Aku bisa mempelajarinya sebentar di sini. Ini memang seni yang sangat indah. Untuk menggunakan segel kekuatan hidup untuk melindungi tubuhku memang bisa menciptakan pertahanan yang kuat. Manik yang menantang surga masih kehilangan elemen logam untuk membuatnya menjadi lengkap. Masalah mendapatkan elemen logam adalah hal lain yang harus aku selesaikan secepat mungkin. Si Tunan berpikir bahwa manik yang menentang surga hanya akan mengenali pemilik setelah 5 elemen selesai. Pada saat itu, apakah ia akhirnya dapat menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya? Namun, dia tidak tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh manik-manik surga untuk aliansi kultivasi untuk memperebutkannya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan di planet Suzaku. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke dalam kekosongan. Pandangannya sepertinya menempuh jarak yang tak terduga dan mendarat di planet jauh Suzaku. Setelah tinggal di Sekte Xuan Yuan selama 2 hari, Su Yunshan memandu Wang Lin ke negara kultivasi peringkat 5 Lingyu. Dalam 2 hari ini, Su Yunshan adalah pembicara yang baik. Setelah berusaha untuk mengenal Wang Lin, mereka berteman baik. Negara Lingyu sudah tahu bahwa murid inti divisi ungu dikirim sebagai pembawa pesan. Seluruh negara menempatkan ini sebagai prioritas utama dan menyiapkan segalanya untuk menyambut utusan itu. Di perbatasan Lingyu, Su Yunshan tersenyum tipis dan berkata, "Saudara Wang, ini adalah negara kultivasi peringkat 5 dari Lingyu. Negara ini tidak terlalu besar, hanya memiliki 4 sekte. Tapi negara ini menghasilkan banyak item roh dan sangat terkenal di planet ini." Wang Lin mengangguk. Mereka berdua bergerak sangat cepat saat mereka melewati perbatasan dan dengan cepat memasuki negara Lingyu. Di pusat Lingyu, ada sebuah menara surga. Disinilah semua utusan tinggal. Ada lebih dari 100 kultivator berdiri di luar menara, menunggu kedatangan kurir. Tidak lama kemudian, 2 sinar cahaya datang dari cakrawala, memecahkan penghalang suara. Pada saat ini, orang-orang di kaki menara semua mengangkat kepala. Ketika 2 sinar cahaya mendekat, para penanam di kaki menara dengan hormat berkata, "Para kultivator Lingyu sapa utusan Tuan Heavenly Fate Sect dan Master Sekte Junior Xuan Yuan Sekte." Su Yuanshan tertawa dan berkata, "Aku akan mengucapkan selamat tinggal sekarang. Jika aku punya waktu di masa depan, kita bisa minum dan berbicara lagi." Dengan itu, Su Yunshan terbang ke kejauhan. Setelah Su Yunshan pergi, Wang Lin adalah satu-satunya yang tersisa di langit. Dia melayang di udara dan dengan tenang menatap orang-orang di bawahnya. Di antara lebih dari 100 kultivator di sini, 10 dari mereka berada di tingkat kultivasi tertinggi, tahap akhir dari transformasi jiwa. Level kultivasi orang lain agak rendah. Di antara orang-orang ini, salah satu dari mereka menarik perhatian Wang Lin. Orang ini memiliki kepala rambut putih dan terlihat sangat tua. Dia adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di sini, dia pada dasarnya setengah langkah ke panggung Ascendan. Wang Lin perlahan turun dan mendarat di dasar menara. Dia tidak membiarkan para kultivator sebelum dia berbicara sebelum dengan tenang berkata, "Meskipun aku pembawa pesan, aku tidak akan mengganggu kamu dengan apapun, tetap melakukan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Aku akan pergi ke kultivasi pintu tertutup, jadi tidak ada yang diizinkan dalam jarak 5.000 km dari sini." Para kultivator di sekitarnya semua terkejut, tetapi semua kultivator ini telah hidup untuk waktu yang lama dan semua licik seperti rubah. Setelah kejutan awal, mereka semua dengan cepat merespons dan tersebar. Orang tua yang setengah langkah ke tahap ascendan dengan hati-hati memandang Wang Lin sebelum pergi.
Para petani di samping orang tua itu segera mengikutinya. Dalam sekejap, pangkalan menara tidak memiliki siapapun di samping Wang Lin. Ekspresi Wang Lin normal ketika ia melambaikan lengan bajunya dan berjalan ke menara. Begitu dia berada di dalam, dia duduk dalam posisi lotus dan menampar tasnya memegang untuk mengambil bendera pembatasan. Dengan satu goyangan bendera, untaian gas hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari menara dan menutupi 5.000 km di sekitarnya. Area 5.000 km di sekitarnya tiba-tiba tertutup kabut hitam dan mengeluarkan aura suram. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin merenung sedikit sebelum memukul dahinya dengan telapak tangannya dan mengibarkan bendera sepanjang 30 kaki. Meskipun bendera 1 miliar jiwa telah kehilangan sebagian besar fragmen jiwanya, masih ada beberapa jiwa utama yang tersisa. Wang Lin mengibarkan bendera, menyebabkan jiwa-jiwa utama dilepaskan ke dalam kabut hitam untuk meningkatkan perlindungan. Dia melepaskan setiap jiwa utama kecuali untuk fragmen jiwa kilin, karena itu tidak nyaman untuk dilepaskan. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam, kemudian ia melambaikan tangannya dan sebuah batu giok muncul. Giok ini benar-benar abu-abu, itu adalah yang Olser berjubah abu-abu berikan padanya, seni pembantaian surgawi. Seni pembantaian surgawi, mata Wang Lin menyala, lalu akal ilahinya memasuki batu giok. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Dalam sebulan terakhir ini, tidak ada sekte Lingyu yang bisa mengetahui utusan baru ini. Biasanya, ketika seorang utusan datang, mereka akan menuntut batu roh dan batu giok langit. Untuk menghindari masalah, mereka akan selalu memberi mereka beberapa. Ini pada dasarnya menjadi tradisi. Tapi sekarang orang ini yang datang dari planet Tianyun dan bahkan murid dari Olser tidak meninggalkan menara selama sebulan penuh. Daerah sekitarnya juga tertutup kabut hitam, menyebabkan orang normal tidak berani mengambil satu langkah ke daerah itu. Ada beberapa kultivator transformasi jiwa yang ingin masuk untuk melihat apa yang sedang terjadi, tetapi setelah masuk 1000 kaki ke dalam kabut, mereka semua dengan cepat mundur dengan ekspresi buruk. Kurir baru secara bertahap menjadi lebih misterius di mata para kultivator Lingyu. Pada saat ini, di dalam menara, Wang Lin masih duduk dalam posisi lotus. Dia tampak persis sama dengan yang dia lakukan sebulan yang lalu. Dia menghabiskan seluruh bulan ini mempelajari isi batu giok. Seni pembantaian surgawi, pada kenyataannya, adalah segel kekuatan hidup, yang berarti itu bukan sesuatu yang dapat dengan mudah dipahami. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru. Waktu terus berlalu dan setengah bulan lagi berlalu oleh. Tidak hanya para kultivator Lingyu tidak kehilangan minat pada utusan ini, mereka menjadi lebih tertarik. Ini karena ada perubahan kabut hitam di sekitar menara. Pada bulan pertama, hening, tetapi dalam setengah bulan terakhir, ada suara siulan keras, seolah-olah ada banyak pedang terbang bolak-balik di daerah itu. Ada juga raungan gemuruh yang bisa mengguncang surga yang keluar dari kabut hitam. Ini membuat semua kultivator Lingyu semakin penasaran. Akhirnya, pria tua yang setengah langkah ke panggung Ascendan berdiri dan melakukan perjalanan ke menara. 3 hari kemudian, pria tua itu kembali. Ekspresinya sangat jelek dan matanya penuh kejutan. Setelah dia kembali, semua sekte mengirim pesan yang mengatakan bahwa tidak ada murid yang diizinkan dalam jarak 5.000 km dari menara, atau mereka akan dihukum sebagai pengkhianat. Akibatnya, area 5.000 km di sekitar menara menjadi zona terlarang di Lingyu. Wang Lin menghabiskan 1,5 bulan mempelajari seni pembantaian surgawi. Seni ini bergantung pada pembantaian, jadi semakin banyak yang terbunuh, semakin banyak anjing laut yang saling bertumpuk. Setelah segel menyatu ke titik tertentu, itu akan menjadi pertahanan terkuat di dunia. Namun, seni ini sangat sulit untuk diolah. Setelah 1,5 bulan waktu, Wang Lin masih tidak dapat menemukan esensi untuk itu dan akhirnya memutuskan untuk menyerah untuk saat ini. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk memahami surga sehingga dia dapat terus memperbaiki mantranya saat ini. Selama waktu itu, dia menghadapi serangan balasan dari kereta perang. Ini adalah yang pertama reaksi setelah dia melepaskan segel pertama. Wang Lin sudah siap untuk ini, dan setelah bertarung dengan binatang itu selama beberapa hari, dia menggunakan mantra rahasia untuk menekannya. Serangan roh binatang gagal. Orang tua dari Lingyu memasuki daerah itu pada waktu itu dan secara pribadi melihat makhluk roh yang pantang menyerah itu. Setelah menekan kereta perang, Wang Lin diam-diam berkultivasi selama beberapa hari. Pada hari ini, dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya menunjukkan tanda-tanda pencerahan. Seni pembantaian surgawi harus dipahami di tengah-tengah pembantaian. Mencoba memahaminya dengan hanya duduk di sini agak kurang. Jika aku benar-benar ingin mengolah seni ini, maka semuanya harus dimulai dengan pembantaian. Mata Wang Lin menyala, lalu dia berdiri, mengambil 1 langkah, dan melangkah langsung keluar dari menara. Wang Lin melayang 10.000 kaki di atas menara. Dengan mata yang bersinar seperti obor, dia mengangkat tangan kanannya dan semua kabut hitam mulai mengalir ke arahnya. Itu tampak seperti kabut hitam sedang didorong dari tepi luarnya ke arah Wang Lin. Langit dan awan berubah warna. Guntur menderu bergema dari dalam awan. Raungan gemuruh ini menyebar dan bergema di seluruh Lingyu.
Dalam hampir sekejap mata, semua kabut hitam dalam jarak 5.000 km berkumpul di tangannya dalam bentuk bola seukuran bola sebesar kepala bayi, dan ada kilat yang melewatinya. Bola diisi dengan kabut dan kilatan pembatasan. Ada juga tekanan kuat yang keluar darinya ketika berkedip. Wang Lin meremas tangannya dan pembatasan berkedip di dalam tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi untaian gas hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mulai berputar di sekelilingnya. Akhirnya, untaian gas hitam terjalin di depannya untuk membentuk bendera emas ungu. Bendera melambai tanpa angin dan menciptakan semburan suara mengepak. Pada saat ini, area 5.000 km di sekitarnya jelas, tetapi masih ada suara mengaum dari kekosongan, dan kilasan bayangan hitam bisa menjadi terlihat. Jiwa primer, kembali. Wang Lin membuka mulutnya dan jiwa-jiwa primer bergegas kembali ke dalamnya dan kemudian ke bendera jiwa di dalam jiwa asalnya. Sementara aku sedang mengolah seni pembantaian surgawi, aku mungkin juga memperbaiki bendera jiwa juga. Maka kesempatan aku untuk bertahan hidup di planet Tianyun akan meningkat. Juga, guru ingin aku pergi ke Laut Setan Timur dalam 3 bulan. Sekarang aku hanya punya 1,5 bulan lagi. Haruskah aku pergi atau tidak? Perasaan ilahi Wang Lin menyebar di Ling Yun sebelum tubuhnya berubah menjadi asap dan menghilang. Ling Yu, Gunung Lima Roh. Kultivator nomor 1 di Ling Yu, orang tua yang setengah langkah ke panggung Ascendan, adalah orang tua Tian Tai dari Gunung Lima Roh. Dia saat ini duduk di puncak Gunung Lima Roh, menyerap kekuatan bulan, dan berkultivasi. Orang tua Tian Tai membuka matanya. Mereka tenang saat dia melihat kehampaan dan perlahan berkata, orang tua Tian Tai menyambut tuan utusan. Sinar cahaya ungu muncul di kehampaan saat Wang Lin muncul. Dia menggenggam tangannya pada orang tua Tian Tai dan berkata, maaf mengganggu kamu. Orang tua Tian Tai mengambil napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Akulah yang kasar. Jika aku tidak melanggar aturan dan memasuki wilayah itu terakhir kali dan mengejutkan makhluk buas itu, aku percaya Lord Messenger akan lebih mudah menjinakkannya. Tidak masalah. Tatapan Wang Lin tenang saat dia melihat orang tua Tian Tai. Orang tua ini sudah mencapai bagian pencarian Dao dari jalan menuju tahap Ascendan. Ini adalah tahap yang sangat penting bagi kultivator Soul Transformation tahap akhir, itu masalah hidup dan mati. Seseorang dapat mencari Dao di pagi hari dan mati di malam hari. Pria tua itu sedikit menutup matanya dan berkata, dengan sebuah suara yang dalam, karena Lord Messenger tidak ada di sini tentang aku memasuki daerah itu, lalu apa Lord Messenger mencari seorang lelaki tua yang setengah langkah ke dalam kubur? Wang Lin melihat ke arah jarak dan perlahan berkata, apakah planet ini memiliki tempat pengumpulan binatang setan? Mata orang tua Tian Tai menjadi serius dan dia mulai merenung. Tak lama kemudian, dia melambaikan tangannya dan sebuah batu giok tiba-tiba muncul. Dia berkata, Tuan Utusan, ada 3 tempat pengumpulan binatang iblis di planet ini, dan mereka dicatat di sini. Setelah menerima batu giok, Wang Lin menyapu dengan akal ilahi. Dia mengangguk ke arah orang tua itu sebelum menghilang tanpa jejak. Orang tua Tian Tai melihat kemana Wang Lin menghilang sebelum perlahan-lahan menutup matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, anak ini dipenuhi dengan keinginan membunuh Bir, perjalanannya kali ini adalah membunuh. Aku harap tidak ada yang menyinggung dia di sepanjang jalan. Di ujung utara planet bumi, ada gunung lebat yang mencakup jutaan kilometer. Tempat itu adalah tempat berkumpulnya binatang iblis, bahkan ada binatang buas yang sekuat kultivator Ascendan di sana. Tempat itu juga tempat semua murid di planet ini menguji diri mereka sendiri. Namun, area sepanjang 300.000 km di pusat itu dianggap sebagai area terlarang dan orang tidak boleh dengan santai memasukkannya. Wang Lin menyingkirkan batu giok itu, lalu dia mengunci ke arah yang ingin dia tuju, melambaikan tangan kanannya di udara, dan cahaya perak tiba-tiba muncul di hadapannya. Wang Lin mulai mengambil langkah di dalam cahaya perak. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Seolah berjalan menaiki tangga, dia mengambil 10 langkah berturut-turut. 10 langkah adalah apa yang saat ini bisa dia tahan untuk berteleportasi sekaligus. Setelah 10 langkah, mata Wang Lin menyala dan tubuhnya berkedip-kedip. Pada saat ini, tubuhnya mulai berkedip dengan keras. Akhirnya, ada suara gemuruh yang menggelegar, dan begitu suara itu menghilang, tidak ada seorang pun di sana lagi. Sejumlah besar cahaya perak tiba-tiba muncul di langit yang cerah di bagian utara planet ini. Langit biru yang jernih mulai berubah ketika riak-riak muncul diam-diam dan mulai menyebar. Setelah beberapa napas waktu, ada kilatan terang cahaya perak di tengah riak-riak. Kecerahan cahaya perak bisa menyamai matahari, seolah-olah ada 2 matahari, 1 emas dan 1 perak. Sosok Wang Lin keluar dari cahaya perak. Wajahnya agak pucat, dan napasnya agak berat. Hanya setelah dia mengeluarkan pil dan memakannya, perlahan dia mulai merasa lebih baik. Setelah dia muncul, cahaya perak perlahan menghilang dan perubahan di langit perlahan kembali normal. Wang Lin tidak berhenti. Dia berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke arah pegunungan lebat di depannya. Tanah di depannya tidak lagi berwarna kuning tanah, sekarang memiliki lapisan biru, cahaya hantu di atasnya. Ada tablet batu raksasa yang seseorang letakkan di tanah dengan mantra yang kuat. Ada beberapa kata besar berwarna merah yang dipenuhi dengan niat membunuh yang terukir di tablet. Bumi Tanah Setan Utara.
Keempat kata besar ini mengeluarkan aura kuat yang sepertinya datang kamu seperti gelombang pasang. Aura menyebabkan sekitarnya memiliki hembusan angin konstan yang bersiul tanpa henti. Saat Wang Lin berdiri di bawah tablet raksasa, dia mengangkat kepalanya dan diam-diam melihatnya untuk waktu yang lama. Ada lapisan tipis kabut di belakang tablet, tapi itu tidak menyembunyikan apapun. Jika seseorang melihat dengan hati-hati atau menyebarkan indera ilahi mereka, mereka akan dengan jelas melihat apa yang ada di sana. Ada bentangan pegunungan tak berujung di belakang tablet. Tidak ada jalan, tanah ditutupi dedaunan, dan udaranya dipenuhi bau busuk. Selain itu, daerah itu benar-benar sunyi dan tanpa tanda-tanda kehidupan. Meskipun itu siang hari, ada aura yang sangat dingin keluar dari tanah dan menyebar di seluruh area. Wang Lin dengan hati-hati melihatnya untuk sementara waktu. Setelah merenung sedikit, dia mengangkat kakinya dan melangkah menuju pegunungan. Seni pembantaian surgawi harus dialami selama pembantaian. Hari ini aku akan menggunakan tempat ini untuk memulai kultivasi seni pembantaian surgawi aku. Tepat pada saat ini, beberapa sinar energi pedang muncul di cakrawala. Energi pedang ini dari semua warna cerah yang berbeda dan memancarkan energi yang kuat. Jelas bahwa tidak ada orang-orang ini yang memiliki kultivasi yang lemah. Saudara magang senior, kita ada di sini. Sebelum energi pedang mendekat, sebuah suara datang dari salah satu dari mereka. Langkah Wang Lin bahkan tidak berhenti karena penampilan orang-orang ini. Dia terus melangkah ke pegunungan dan sosoknya menghilang ke lapisan tipis kabut. Tak lama setelah sosoknya menghilang, beberapa sinar energi pedang mendarat sebelum tablet, mengungkapkan 5 orang. Di antara 5, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Pakaian mereka jelas dibagi menjadi 2 gaya yang berbeda, dan mereka berlima berpakaian bagus, tampan, dan memiliki aura yang kuat. Dari 2 wanita, 1 dari mereka mengenakan gaun merah dan memiliki tanda kecantikan di atas mulutnya. Dia dengan lembut berkata, "Kakak magang senior, aku pikir aku baru saja melihat seseorang memasuki area ini." Gadis ini tidak terlihat tua, tetapi tingkat kultivasinya pada tahap akhir formasi inti. Di antara 3 laki-laki, ada 1 yang sangat tampan dan setengah baya. Dia mengenakan jubah hijau dan putih, rambutnya diikat dengan sabuk hitam sederhana, dan dia memiliki pedang biasa di punggungnya. Setelah dia mendengar gadis itu, dia samar-samar tersenyum dan berkata, "Ini bukan tempat terlarang, dan banyak orang yang berbeda dari berbagai sekte datang ke sini untuk berlatih, jadi tidak ada yang aneh melihat orang lain di sini. Setelah paman guru dan mereka tiba, kita akan masuk bersama." Pada saat itu, semua kultivator yang kami temui akan menghindari kami, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tua dan mengenakan jubah biru, tersenyum dan berkata, "Itu benar. Saudara Kuo milik Dalo Sword Sect, yang merupakan salah satu dari 2 sekte teratas di planet Tian Yun. Bahkan jika dia bertemu dengan murid-murid dari sekte nasib surgawi, jika mereka terlalu lemah, mereka masih akan menghindarinya. Tidak perlu berbicara tentang sekte kecil di planet bumi. Adapun laki-laki dan perempuan yang tersisa, mereka berdua diam, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun." Wanita itu bahkan menunjukkan sedikit kebencian ketika dia melihat ketiganya, terutama terhadap pria bernama Kuo, dan kebenciannya tidak tersembunyi sama sekali. Dari segi penampilan, wanita ini dianggap lebih cantik. Di antara 2, dia mengenakan gaun katun putih, di pinggangnya dia menggunakan pita sutra biru muda untuk mengikat busur yang elegan, dan ada jepit rambut mawar di rambut hitam sutra yang halus. Kulitnya sehalus dan tanpa cacat seperti batu giok tanpa perlu make up, dan jika bukan karena kebencian di wajahnya, dia akan menjadi lebih cantik. Pria bernama Kuo itu tersenyum samar. Dia sepertinya tidak peduli dengan wanita itu sama sekali dan dengan lembut berkata, "Nona Qian Qin, kamu bisa santai. Aku berjanji untuk meninggalkan 1 buah emas cemerlang untuk kamu, cukup bagi kamu untuk dibawa kembali ke sekte kamu." Wanita bernama Qian Qian penuh dengan niat membunuh saat dia menatap pria bernama Kuo dan dengan dingin berkata, "Bahkan dengan seberapa terkenal Dalo Sword Sect adalah, aku tidak percaya kamu akan menggunakan metode tercela seperti itu. Aku benar-benar buta telah mempercayai kamu." Pria bernama Kuo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika seseorang memiliki keberuntungan, siapapun dapat memperoleh harta surgawi ini. Buah emas cemerlang sangat bermanfaat bagi paman tuanku. Karena kamu meminta bantuan kepada aku, maka aku harus melaporkannya ke sekte aku." Sosok Wang Lin bergerak di dalam pegunungan ini seperti kilat dan matanya menjadi dingin. Dalo Sword Sect, menarik. Ini akan menjadi kesempatan baik untuk mencoba menemukan beberapa informasi tentang lokasi senior Yoi. Aku hanya tidak tahu apa itu buah emas cemerlang itu. 3 jam kemudian di bawah tablet batu, 3 sinar cahaya datang dari cakrawala. Mereka diikuti oleh serangkaian ledakan sonik yang menggelegar. Ketiga sinar cahaya ini turun dari langit dengan tekanan pasukan 10.000 orang. Mereka mendarat tepat di sebelah 7 orang yang menunggu di bawah loh batu. Setelah gemuruh yang menggelegar, pendaratan mereka menciptakan hembusan angin yang meniup semua orang tetapi lelaki bernama Kuo mundur beberapa meter. Wajah mereka semua sangat pucat dan penuh dengan ketakutan. Setelah tiupan itu, 3 sosok terungkap. Mereka bertiga adalah orang tua berambut putih, dan pedang yang kuat energi bisa dirasakan dari bawah masing-masing jubah hitam mereka.
Masing-masing dari mereka memiliki pedang harta karun yang mengeluarkan gelombang tekanan pedang di punggung mereka. Di antara ketiganya, hanya satu orang yang berada pada tahap akhir formasi jiwa, dua lainnya berada pada tahap awal transformasi jiwa. Begitu pria bernama Kuo melihat mereka bertiga, hatinya bergetar. Dia segera membungkuk dan dengan hormat berkata, murid generasi ke-6, Kuo Xingyi, menyapa paman guru. Orang yang dia bungkuk adalah satu-satunya kultivator formasi jiwa di antara ketiganya. Ekspresi Kuo Xingyi sangat hormat. Orang tua formasi jiwa tersenyum, mengangguk, dan berkata, Kuo Xingyi, datang dan sapa dua tetua Sword Pavilion. Dia bergerak ke samping dan memberi Kuo Xingyi sebuah lihat. Kuo Xingyi dengan cepat berlutut dan berkata, dengan lebih hormat daripada sebelumnya, murid menyapa para tetua. Salah satu dari dua lelaki tua tahap awal transformasi jiwa pendek dan yang lainnya tinggi. Yang jangkung berkata, berdiri dan bicara. Apakah buah emas cemerlang ditemukan olehmu? Kuo Xingyi dengan cepat bangkit, lalu dia menunjuk wanita itu, Qian Qin, yang masih belum mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Wanita ini adalah teman baik junior. Buah emas cemerlang ditemukan oleh sekte, tetapi ada binatang iblis yang menjaga mereka, dan mereka tidak bisa mendapatkannya dengan kekuatan mereka. Junior kebetulan lewat dan setuju untuk pergi bersama mereka. Kedua tetua transformasi jiwa memandang masing-masing. Yang pendek bertanya, gadis kecil, berapa banyak buah emas cemerlang yang kamu lihat? Qian Qin awalnya tidak mau berbicara, tetapi di bawah tatapan seperti orang tua itu, dia tidak bisa membantu tetapi dengan lembut berkata, ada sekitar 100 buah. 100. Mata orang tua pendek itu tiba-tiba menyala dan dia berkata, binatang iblis yang menjaga 100 buah emas brilian pasti sangat kuat. Agar sekte kamu menemukannya, itu tidak sederhana. Qian Qin tidak berbicara, tetapi pria berjubah putih di sampingnya berkata, dengan geram, sekte aku menghabiskan banyak upaya dan mengorbankan beberapa tetua untuk menemukan buah emas cemerlang. Sekte The Low Sword kamu. Qian Qin mengerutkan kening dan berteriak, diam. Wajah pria itu dipenuhi dengan kemarahan. Dia mengambil napas dalam-dalam, menoleh, dan tidak lagi berbicara. Kuo Xingyi sedikit ragu sebelum dengan hormat berkata, Tuan Tetua, Qian Qin adalah teman baik junior. Setelah mendapatkan buah emas cemerlang, mungkinkah memberinya satu? Pria tua jangkung itu tertawa dan berkata, jika kita dapat menemukannya, maka kita akan memberinya satu. Pimpin jalan. Qian Qin menghela nafas dan menahan beberapa perasaan kompleks di dalam hatinya. Dia tidak punya pilihan selain memimpin jalan, atau itu akan mempengaruhi sektenya. Dengan seberapa tiranik The Low Sword sekte, siapapun yang berani melawan mereka akan musnah. Belum lagi fakta bahwa hanya dua tetua di sini mengeluarkan aura yang beberapa kali lebih kuat dari kepala tetua sekte. Dibandingkan dengan The Low Sword sekte itu seperti kunang-kunang, mereka tidak punya peluang untuk melawan. Kuo Xingyi, untuk menyalahgunakan kepercayaan aku, Qian Qin merasa pahit di hatinya. Dia menatap Kuo Xingyi dengan pandangan kejam sebelum mengepalkan rahangnya dan berjalan ke Earth Northern Demonic Lands. Pria berjubah putih yang berasal dari sekte yang sama dengannya mengikutinya dengan ekspresi muram. Orang-orang dari The Low Sword sekte berjalan ke kabut tipis dan menghilang. Wang Lin sedang melakukan perjalanan melalui bumi Northern Demonic Land. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan kakinya 3 inci dari tanah saat dia terbang melewati area itu. Dia masih memahami berbagai perubahan dalam seni penyembelihan surgawi dan bagaimana mengubah kekuatan hidup menjadi segel kekuatan hidup. Pegunungan sekitarnya benar-benar diam tanpa tanda-tanda kehidupan. Saat dia terbang, cahaya hantu melintas sedikit di depannya, kemudian sesosok tiba-tiba keluar dari persembunyian dan menyerang Wang Lin. Kecepatan sosok itu terlalu cepat, dan dalam sekejap mata, tiba sebelum dia. Itu dikelilingi oleh lapisan kabut hitam dan bau darah mengalir ke arah Wang Lin. Tubuh Wang Lin tidak berhenti, ekspresinya bahkan tidak berubah. Saat sosok hitam itu mendekat, dia menggosok jari tangan kanannya dan menunjuknya. Dia langsung menusukkan jarinya ke kabut hitam. Sinar gas abu-abu datang keluar dari ujung jari Wang Lin. Namun, gas abu-abu ini sangat lemah, jadi setelah itu muncul, sebagian besar menghilang. Tidak banyak gas abu-abu yang memasuki sosok hitam. Tiba-tiba suara mendesis keluar dari kabut hitam, seolah-olah salju mencair. Kabut hitam mendidih sampai akhirnya menghilang, mengungkapkan binatang seukuran kepalan tangan. Binatang kecil ini tidak memiliki anggota tubuh, hanya mulut besar. Tidak ada gigi, tetapi bau asam keluar dari mulutnya. Ludah binatang ini jelas sangat kuat. Pada saat ini, jari Wang Lin langsung menusuk ke tubuh makhluk kecil itu. Dia menggerakkan jarinya, menyebabkan tubuh binatang kecil itu hancur berkeping-keping dan menghilang. Wang Lin menarik jarinya dan terus bergerak. Saat dia menarik jarinya, untaian gas abu-abu datang dari sisa-sisa binatang kecil yang hancur dan berputar di sekitar jarinya. Seni pembantaian surgawi memanen kekuatan hidup selama pembantaian. Aku hanya tidak tahu apakah yang aku miliki di antara jari-jari aku adalah kekuatan hidup. Wang Lin menunduk untuk melihat gas abu-abu di sekitar jarinya. Setelah merenung sebentar, ia terus terbang. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin bergerak sangat cepat tetapi tidak terlalu jauh ke daerah itu.
Dia memiliki indera ilahinya menyebar dan mengunci orang-orang dari Daluo Sword Sect. Setiap gerakan mereka jelas terlihat oleh akal ilahi Wang Lin, mereka tidak bisa menyembunyikan apapun. Wang Lin ingin melihat apa tepatnya buah emas cemerlang ini. Dia juga ingin menggunakan orang-orang dari Daluo Sword Sect, terutama dua orang tua jiwa transformasi, sebagai latihan untuk seni pembantaian surgawi. Bahkan sekarang Wang Lin tidak memiliki niat baik terhadap Daluo Sword Sect. Saat ini, saat Wang Lin terbang melintasi pegunungan, gas abu-abu di jari-jarinya beberapa kali lebih tebal dari sebelumnya. Untaian gas abu-abu itu seperti string yang dengan cepat mengitari jari-jari Wang Lin. Tidak ada kekurangan binatang iblis di sini di Earth Northern Demonic Land, namun, tidak satu pun dari mereka yang mengancam Wang Lin. Jika bukan karena keinginannya untuk melihat apa itu buah emas cemerlang itu, Wang Lin pasti sudah pergi lebih dalam ke daerah itu untuk berlatih seni pembantaian surgawi dengan makhluk-makhluk yang kuat. Pada hari ini, Wang Lin menarik jarinya dari kepala banteng yang memiliki kekuatan seorang kultivator formasi jiwa. Pada saat dia menarik jarinya, dudukan gas abu-abu tebal keluar dari dahi banteng dan melingkari jarinya. Tubuh banteng bergetar dan tatapannya perlahan memudar sampai jatuh dan tetap tidak bergerak. Tepat pada saat ini, sinar petir hitam datang dari kejauhan. Bersamaan dengan raungan sengit, tubuh ganas nyamuk muncul di sebelah Wang Lin. Mulutnya yang besar menusuk ke kepala banteng, dan dengan satu hisapan, itu menyedot semua darah, daging, esensi, dan inti dari banteng. Hanya kerangka lembu jantan yang tersisa di tanah. Setelah nyamuk selesai menghisap, cahaya putih muncul di sekitarnya. Setelah berkedip beberapa kali, cahaya putih menghilang, menyebabkan rambut menakutkan pada binatang nyamuk terlihat lebih ganas. Binatang buas itu sangat senang dan mulai terbang berputar-putar di depan Wang Lin. Sepanjang jalan, setiap kali Wang Lin membunuh formasi jiwa atau di atas binatang buas, ia akan memanggil binatang buas agar bisa menyerap esensi dan inti binatang untuk merangsang pertumbuhan nyamuk. Jika bukan karena fakta bahwa kodok guntur tidak cocok untuk metode pertumbuhan ini, ia akan melepaskan kodok guntur sebagai well. Nyamuk itu, bagaimanapun, adalah binatang buas dari bintang-bintang. Meskipun muncul di planet Suzaku karena alasan tertentu pada waktu itu, keganasannya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh makhluk buas dari planet kultivasi. Binatang ini hidup untuk melahap, itu bisa melahap segala jenis binatang buas di dunia, dan semakin banyak memakannya, semakin kuat jadinya. Setelah mulai mengikuti Wang Lin, ia telah melahap pil yang tak terhitung jumlahnya, harta surgawi, inti, dan sejenisnya. Meskipun kekuatannya masih pada tahap Naschen Soul, bahkan beberapa binatang formasi jiwa akan terpengaruh oleh keganasannya. Tubuh Wang Lin bergerak maju dan melayang di udara. Kemudian nyamuk mengeluarkan raungan dan bergerak. Bergerak seperti kilat dan muncul di bawah kaki Wang Lin, lalu membawa Wang Lin jauh ke dalam pegunungan. Saat terbang, Wang Lin melihat sesuatu. Binatang buas juga menyadarinya dan segera berhenti. Tetap tak bergerak saat menunggu perintah Wang Lin. Wang Lin melihat ke arah selatan, mengungkapkan senyum, dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah mereka menemukan buah emas cemerlang. Dengan pikiran, nyamuk itu bergerak ke arah selatan tanpa suara, itu seperti hantu malam. Namun, matanya dipenuhi dengan haus darah dan menyala seperti nyala api hantu. Wang Lin memperhatikan perubahan yang terjadi pada nyamuk. Dalam beberapa hari terakhir ini, binatang buas itu tampaknya berada pada tahap kritis dan akan membuat terobosan. Setiap kali nyamuk melahap esensi dan inti binatang, akan ada kilatan cahaya putih di sekitarnya, seperti ketika melahap garis-garis putih dari Chaotic Broken Stars. Melihat cahaya hantu di mata nyamuk, sebuah gambar tiba-tiba muncul di benak Wang Lin. Di planet besar tertentu, ada banyak binatang buas nyamuk yang menutupi seluruh langit. Tatapan mereka semua cerah seperti api hantu. Orang-orang dari Daluo Sword Sect bergerak dengan cepat. Mereka tidak membuat berhenti dan dibebankan ke tujuan mereka mengikuti bimbingan Qian Qin. Di sepanjang jalan, jika ada binatang muncul, dua tetua transformasi jiwa hanya perlu mengirim segel dan binatang itu akan diubah menjadi debu. Kekuatan mereka berada di luar pemahaman Qian Qin. Sekte sendiri menghabiskan banyak usaha untuk sampai ke sini, dan melihat binatang buas yang membuat sekte begitu banyak kesulitan dihancurkan dengan mudah membuat hatinya merasa pahit. Pada saat ini, dia berpikir bahwa ini semua adalah takdir. Jika dia bisa mendapatkan hanya satu buah dari perjalanan ini, itu sudah cukup. Adapun Kuo Xingyin, dia sangat peduli dan terus berusaha berbicara dengan Qian Qin di sepanjang jalan. Dia jelas berusaha memperbaiki hubungan di antara mereka. Setelah mengalami kekuatan sekte Daluo Sword, dia hanya bisa merasakan ketidakberdayaan dan berpura-pura tidak tahu sambil menahan penghinaan. Sepanjang jalan, Paman Master Huo Xingyin terus melihat tubuh bahan Qian Qian, dan tubuhnya mata mengungkapkan cahaya misterius. Kelompok itu sangat santai karena bahkan jika beberapa binatang iblis yang kuat muncul, dua tetua transformasi jiwa akan dengan mudah merawat mereka. Tapi sebenarnya, setelah memasuki tempat ini, orang-orang yang paling gugup adalah dua tetua Daluo Sword Sect. Ini bukan pertama kalinya mereka berdua memasuki bumi penjara utara, tetapi kali ini adalah yang paling aneh. Pada awalnya,
Ketika mereka pertama kali masuk, mereka tidak memiliki perasaan ini, tetapi ketika mereka pergi lebih dalam, tekanan yang dapat menyebabkan seseorang benar-benar hancur perlahan-lahan mengelilingi daerah itu. Perasaan seperti ini mungkin terlalu samar untuk dirasakan orang lain, tetapi untuk 2 tahap awal Soul Transformation tetua Dalo Sword Sect, perasaan ini sangat kuat. Sepertinya ada sepasang mata yang mengawasi mereka, tetapi ketika mereka mencoba memeriksa dengan indera ilahi mereka, mereka tidak menemukan apapun. Sepertinya semuanya hanya imajinasi mereka sendiri. Kami belum pergi jauh ke pegunungan, jadi seharusnya tidak ada binatang buas di sekitar sini. Mengapa perasaan ini begitu jelas? Meskipun kedua tetua tampak sangat tenang, mereka dengan gugup berbicara satu sama lain melalui indera ilahi mereka ketika mereka tertinggal di belakang kelompok. Mungkin sesuatu terjadi di sini. Dalam 10 hari terakhir ini, perasaan ini terus-menerus ada di sana, tetapi kami berdua telah memeriksa lingkungan kami dan tidak ada yang terjadi. Aku pikir apapun itu, tidak menargetkan kami berdua. Lupakan. Tempat ini terlalu aneh. Setelah kita selesai dengan masalah yang ada, yang terbaik adalah kita pergi sesegera mungkin. Setiap detik kami tinggal di sini membuat aku lebih sulit bernafas, seolah-olah ada gunung besar yang membebani aku. Bahkan ada perasaan seperti aku akan pingsan, kehilangan kendali, dan membunuh seseorang. Ini adalah perasaan yang belum aku miliki sejak aku mencapai tahap formasi jiwa. Mata orang tua pendek itu menyala dan kemudian dia dengan cepat mengirim pesannya. Kamu juga punya keinginan untuk membunuh? Ketika aku membunuh binatang itu sebelumnya, aku hampir kehilangan kendali atas diri aku sendiri. Si Fang, pasti ada sesuatu yang salah di sini. Haruskah kita pergi sekarang? Pria tua bernama Si merenung sedikit, kemudian dia memandang para junior di hadapan mereka dan berkata, kita sudah sejauh ini, dan hanya ada 3 hari lagi. Seharusnya tidak ada masalah, kita hanya perlu meningkatkan kecepatan kita. Keduanya saling memandang. Mereka tetap diam dan terus bergegas ke tujuan mereka. Orang-orang di depan mereka, termasuk orang tua formasi jiwa, tidak menyadari rasa takut yang dirasakan oleh 2 kultivator transformasi jiwa. Mereka terus merasa bahwa perjalanan itu berjalan sangat lancar. Buah emas cemerlang tidak dimaksudkan untuk dimakan, itu adalah bahan untuk memurnikan harta. Buah ini dapat meningkatkan kekuatan harta benda logam, dan semakin banyak digunakan, semakin kuat harta itu. Ada rumor bahwa 4 pedang ilusi di belakang pedang Saint Ling Tianho dari Dalo Sword Sect disempurnakan dengan sejumlah besar buah emas cemerlang. Namun, jumlah yang dia gunakan di luar imajinasi, dan itu adalah cara dia memperbaiki ke-4 pedang yang tiada bandingnya. Tempat-tempat di mana buah emas brilian dapat tumbuh sangat tidak terduga. Buah ini terbentuk dari unsur logam alami dan merupakan harta surgawi yang dapat muncul di mana saja. Setelah buah ini mulai tumbuh, tampilannya persis sama dengan buah normal lainnya, tetapi begitu matang, tiba-tiba berubah dan diisi dengan elemen logam. Setelah matang, waktu sebelum jatuh pohon sangat bervariasi. Ini bisa sesingkat waktu napas atau selama beberapa bulan. Tidak ada sajak atau alasan di balik waktu yang diperlukan untuk jatuh setelah jatuh tempo, bahkan sampai hari ini tidak ada yang tahu. Setelah buah matang, ia menarik banyak unsur binatang buas, dan binatang buas ini menjadi pelindungnya. Binatang buas menjaga buah sampai jatuh, dan begitu buah jatuh, energi buah layu diserap oleh akar, membentuk Golden Spirit Rods. Ketika seekor binatang memakan akar roh emas, kecerdasan mereka terbangun, dan mereka mendapatkan banyak manfaat. Namun, jika terlalu banyak buah emas cemerlang diambil sebelum jatuh, pembentukan akar roh emas terpengaruh. Jika terlalu banyak buah yang diambil, Golden Spirit Root tidak akan terbentuk sama sekali. Setelah orang-orang sekte Dalo Sword pergi, Wang Lin diam-diam muncul di punggung nyamuk. Dia melihat ke arah kemana mereka pergi dan dengan santai mengikuti di belakang mereka. Karena perasaan menindas yang dirasakan kedua tetua, seluruh kelompok terpaksa bergerak lebih cepat, sehingga perjalanan 3 hari yang normal selesai di 1,5 hari. Pada saat ini, Qian Qin, yang telah memimpin, menunjuk ke depan dan berkata, 2 bulan lalu, Sekte Junior menemukan buah emas cemerlang di sana. Pandangan semua orang mengikuti jari wanita itu. Lokasi ini adalah tempat 2 gunung bertemu, dan di antara mereka ada sebuah lembah. Di sini sepi sekali, tidak ada suara yang terdengar, dan tanah ditutupi dedaunan yang mengeluarkan bau busuk. Mengikuti jarinya, mereka bisa melihat cahaya keemasan samar datang dari dalam lembah, tetapi ada banyak pohon menghalangi jalan, jadi sulit untuk melihat apa yang ada di dalam. Setelah Qian Qin selesai berbicara, dia mundur beberapa langkah dan tetap diam. Kedua dalau tetua pedang sekte saling memandang. Yang lebih tinggi mengambil beberapa langkah, tangannya membentuk segel, dan dia menekan tangannya ke depan ke udara. Sejumlah besar energi spiritual surgawi tiba-tiba berkumpul di hadapannya dan meniup ke arah lembah dengan sebuah hembusan celestial. Ketika hembusan celestial terbang melintasi area, daun busuk semuanya menghilang, mengungkapkan apa yang ada di bawahnya. Semua pohon yang menghalangi pandangan didorong terpisah oleh hembusan langit ini juga. Sebuah lorong lurus tiba-tiba muncul di depan semua orang. Ujung terowongan mengarah jauh ke lembah. Ada 1 ton rumput liar di dalam lembah ini, tetapi tatapan semua orang pertama kali jatuh ke sisi timur lembah.
Di tengah-tengah area yang tertutup rumput liar, ada seikat bunga emas yang sedang mekar. Tidak hanya ada satu bunga emas tetapi seluruh bidang. Setidaknya ada selusin dari mereka, dan mereka semua bersaing satu sama lain untuk mekar. Di bawah bunga-bunga itu buah-buahan berbentuk oval seukuran ibu jari. Buah-buahan ini berwarna keemasan dan memiliki bintik-bintik granular yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, mereka tampak seperti anggur. Mereka tampak sangat biasa dan tidak berbeda dari buah-buahan liar normal. Buah emas cemerlang. Itu memang buah emas yang cemerlang. Mata kedua tetua langsung berbinar begitu mereka melihat buahnya. Keduanya tidak segera memasuki lembah tetapi dengan hati-hati memeriksanya. Akhirnya, tatapan mereka mendarat di semak-semak rumput liar 1 meter dari Brilliant Golden Fruits. Ada setumpuk kecil daun busuk di atas semak rumput liar itu. Sekilas, tidak ada yang aneh tentang ini, bagaimanapun, daun busuk ini sangat umum di sini. Pada saat ini, angin aneh bertiup melalui lembah, menyebabkan rumput berdesir. Rumput bergemerisik dan semua daun di dalam lembah digerakkan oleh hembusan angin ini. Namun, dedaunan ini terbang ke udara yang menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Saat ini dedaunan ini terbang ke udara, apa yang terungkap di bagian belakang dedaunan tak terhitung jumlahnya bintik-bintik merah. Di sana titik-titik merah tidak bergerak, seolah-olah mereka tumbuh dari daun yang membusuk. 9 serangga besar, tetua jangkung bernama Si Fang mengatakan ini dengan ekspresi suram dan kemudian memandang ke arah tetua pendek. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa sosok buas mengambang 1000 kaki jauhnya dari mereka, dan itu mengawasi mereka. Di belakang sosok ganas duduk seseorang dengan tatapan sedingin es, tatapannya begitu dingin sehingga tidak ada sedikit pun kehangatan yang berasal darinya. Ini jelas adalah Golden Spirit Root. Apa sih buah emas yang cemerlang? Aku kira orang-orang ini tidak benar-benar mengerti bagaimana menggunakan harta ini dan percaya bahwa buah adalah intinya. Mereka tidak menyadari bahwa dibandingkan dengan Golden Spirit Root, buahnya benar-benar tidak penting. Mata Wang Lin berbinar. Meskipun buah emas cemerlang terdengar asing baginya, setelah melihatnya, ia dapat menemukannya di dalam ingatan Tusi. Harta karun ini terbentuk dari 5 elemen alami, jadi sudah ada sejak lama. Dan tentu saja berada dalam ingatan Tusi. Cara terbaik untuk menggunakannya adalah melahap root, ini akan membuat tubuhnya lebih kuat. Untuk anak dewa kuno, harta ini adalah suplemen nutrisi yang langka. Wang Lin merenungkan ketika dia tiba-tiba melihat ke bawah ke arah nyamuk. Pada saat ini, ada cahaya putih susu yang keluar dari nyamuk. Tatapannya terkunci pada buah emas cemerlang di lembah dan mengungkapkan ekspresi penuh dengan keinginan untuk buah-buahan. Wang Lin punya ide dan kemudian menepuk kepala nyamuk. Nyamuk berbalik, dan setelah melihat Wang Lin mengangguk, matanya dengan cepat mengungkapkan cahaya yang bersemangat. Dengan cepat berbalik dan menatap buah emas brilian. Kali ini terungkap tatapan yang harus dimiliki. Bisakah buah ini memiliki kegunaan khusus untuk nyamuk? Mata Wang Lin samar-samar menyala. Kedua tetua Dalau Sword Sekte saling memandang, kemudian tetua pendek tiba-tiba mengulurkan tangan. Pria berkulit putih di sebelah Qian Qin berseru dan tubuhnya terlempar ke lembah oleh kekuatan tak terlihat. Sama seperti dia dilemparkan ke lembah, suara tajam yang bisa menembus langit bergema di dalam lembah. Dalam sekejap mata, sejumlah besar titik merah keluar dari daun membusuk yang menutupi lembah dan mulai berkumpul. Dari kejauhan, pemandangan ini menakutkan. Saudara magang senior. Qian Qin tiba-tiba berbalik. Dia memandang orang-orang dari Dalau Sword Sect dan berbisik, apa artinya ini, senior? Sama seperti Qian Qin selesai berbicara, titik-titik merah yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak. Titik-titik merah berkumpul untuk membentuk awan merah raksasa, kemudian mulai mengeluarkan suara mendengung keras dan bergerak menuju pemuda berjubah putih itu. Kecepatannya terlalu cepat. Itu bergerak seperti baut kilat merah dan mengelilingi pemuda berjubah putih. Pada saat ini, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang kecuali kedua tetua hingga terdiam membentang di depan mereka. Titik-titik merah yang tak terhitung menerobos pakaian pemuda berjubah putih dan menggali ke dalam tubuhnya. Hanya dalam 3 napas waktu, jubah putihnya berwarna merah darah. Semburan jeritan dan teriakan mengerikan datang dari mulutnya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan dia terus menggaruk dirinya sendiri, dan luka dalam tulang muncul di seluruh tubuhnya. Tubuhnya berjuang dan berguling dengan keras di lembah. Matanya mengungkapkan rasa putus asa yang mendalam dan kebencian yang tak terbayangkan. Saudara magang senior, Qian Qin gemetar hebat dan mengungkapkan senyum yang menyedihkan. Pada saat ini, hampir semua titik-titik merah di lembah muncul dan memasuki tubuh pemuda itu. Matanya perlahan redup dan jeritanya yang menyedihkan perlahan melemah. Ini terjadi sangat cepat, tetapi sangat mengejutkan, itu menyebabkan ekspresi semua orang menjadi sangat buruk. Masalah hari ini disebabkan oleh aku. Jika saudara magang senior Qian Qin belum mati, maka itu akan baik-baik saja dan tidak akan ada dendam di antara kita. Yin Shaoqing memandang ke arah Qian Qin dengan niat membunuh. Adapun yang lainnya wanita, orang yang menyebut Kuo Xingyin, saudara magang senior, wajahnya pucat, tangan kecilnya menutupi mulutnya, dan dia tampak seperti akan muntah. Tubuhnya gemetar, karena dia jelas takut dengan apa yang baru saja terjadi.
Hanya pria berjubah biru yang selalu memuji Kuo Xingyin yang tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan di wajahnya. Sebaliknya, ketika dia melihat ke arah lembah, dia memiliki ekspresi mabuk. Si Fang Sekte The Low Sword tersenyum pada tetua pendek itu dan berkata, sepertinya kita berdua tidak perlu membunuh lagi. Bahwa satu orang telah memikat mayoritas 9 bak multitude ke tubuhnya. Tetua pendek itu tersenyum dan berkata, saudara Si lebih baik dengan pembatasan, aku harap kamu tidak akan menahan diri. Setelah kami mendapatkan buah emas cemerlang, kami masih harus melaporkan kembali ke sekte. Si Fang tertawa. Tanpa bicara, dia menampar tasnya dan sebuah batu giok merah muncul di tangannya. Tangan kanannya mengambil bentuk pedang ketika dia menunjuk ke batu giok dan berkata, pembatasan pedang segel, buka. Dengan itu, batu giok segera mulai berdengung dan kemudian terbang ke lembah sebagai sinar cahaya merah. Ketika giok merah terbang ke lembah, suara mendengung menjadi lebih keras, dan helai sutra merah keluar dari batu giok. Kemudian, setelah terdiam beberapa saat, terdengar auman gemuruh, dan batu giok merah itu mulai bergerak secara misterius. Dalam sekejap mata, kecepatan gerakannya meningkat sampai tampaknya telah melebur menjadi untayan yang tak terhitung jumlahnya. Untayan merah yang tak terhitung jumlahnya ini dibebankan ke pemuda yang hampir tidak berjuang. Sutra merah bergerak sangat cepat dan tiba di depan pemuda itu dalam sekejap mata. Sutra merah tidak memasuki pemuda itu, tetapi saling berjalin membentuk jaring, yang mengelilingi pemuda itu dan tanah beberapa meter di sekitarnya. Pada saat ini, tetua The Low Sword Sect, Si Fang, matanya menyala dan dia berteriak, segel. Dengan kata, segel, jaring merah mulai memancarkan lampu merah. Ada suara berderak yang serius ketika sinar merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh jaring merah, membentuk segel yang sangat kuat. Setelah menyelesaikan semua ini, tetua yang pendek dan tua segera berjalan ke lembah. Saat dia masuk, suara datang dari dedaunan dan titik-titik merah muncul dari mereka, namun, tidak banyak dari mereka saat ini. Ekspresi tetua pendek itu normal ketika dia mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan jarinya. Setiap kali dia menjentikkan, dia mengirimkan sinar energi pedang dan sejumlah besar titik merah dihancurkan. Sebenarnya, jika ada beberapa 9 bak multitunggal, itu akan sangat sulit bagi dia untuk menangani mereka, tapi sekarang karena tidak banyak yang tersisa, sepertinya sangat mudah baginya untuk berurusan dengan mereka. Si Fang dari Sekte Pedang The Low Sword terbang ke lembah. Dengan bantuannya, bak yang tersisa segera dihancurkan. Orang ketiga yang memasuki lembah adalah Paman Master Kuo Xingyi, dan setelah dia adalah orang lain. Adapun Qian Qin, kemarahan di wajahnya telah menghilang, dan yang tersisa adalah ketenangan yang menakutkan. Setelah tetua pendek membuang sinar terakhir dari energi pedang untuk menghancurkan 9 bak multitude yang tersisa, matanya menyala dan mereka mendarat di bidang bunga emas. Lu Songyi, pergi pilih yang brilian buah emas. Suara tetua pendek dipenuhi dengan keagungan, tidak ada yang bisa mendurhakai aku. Lu Songyi adalah orang tua formasi jiwa. Setelah mendengar ini, dia segera mengangguk dan hendak memanen buah emas cemerlang. Namun, pada saat ini, hembusan angin lembut memasuki lembah. Awalnya tidak ada yang abnormal dengan angin ini, paling-paling itu hanya menggoncang daun-daun di tanah. Namun, ketika angin mendarat di kedua tetua, ekspresi mereka sangat berubah. Si Fang tiba-tiba memalingkan kepalanya, dan matanya menyala saat dia melihat ke arah luar lembah. Wajah tetua pendek itu suram. Dia meletakkan tangan kanannya di atas tas yang dipegangnya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Gerakan mereka tiba-tiba mengubah seluruh atmosfer di lembah. Sekarang ada niat membunuh di sekitar lembah. Akibatnya, lelaki tua bernama Lu yang hendak memanen buah tiba-tiba berhenti dan menunjukkan ekspresi terkejut. Sebagai bagi orang lain, mereka semua sama. Hanya mata Qian Qin yang tenang saat dia melihat tubuh kakak magang seniornya yang sudah meninggal. Seolah-olah semua yang terjadi di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Si Fang merenung sedikit dan kemudian berteriak, rekan kultivator yang baru saja tiba, tidak perlu berpura-pura atau bersembunyi. Aku salah satu tetua The Low Sword Sect, Si Fang. Aku berharap sesama kultivator keluar untuk berbicara. Kedua tetua saling memandang dan melihat kejutan di mata satu sama lain. Pada saat angin datang, perasaan dari sebelumnya meningkat beberapa kali lipat. Pada awalnya rasanya ada binatang buas yang jauh, tetapi kemudian dalam sekejap mata, binatang buas itu ada di depan matanya. Perubahan drastis ini segera menyebabkan hati kedua tetua bergetar hebat. Masa gas kelabu tebal datang ke lembah. Gas abu-abu sangat tebal sehingga tidak ada yang bisa dengan jelas melihat orang di dalamnya. Gas abu-abu berhenti di luar lembah. Saat gas abu-abu itu muncul, ekspresi Si Fang menjadi sangat jelek. Wajah tetua pendek itu suram dan dia berkata, kata demi kata, Tuan, kamu benar. Ketika dia selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban. Dia meraung, tangan kanannya menyentuh tasnya, dan sebuah cermin perunggu muncul di tangannya. Cermin itu terlempar ke udara dan tiba-tiba tumbuh selebar 3 kaki. Ini melepaskan lampu hijau yang mengelilingi gas abu-abu. Pada saat tetua pendek melemparkan cermin, Si Fang, yang telah berkelahi dengan tetua pendek untuk waktu yang lama, yang berarti kerja sama mereka sangat baik, membentuk segel dengan kedua tangannya tanpa ragu-ragu dan pedang berharga di punggungnya terbang ke udara.
Pedang itu melayang secara vertikal di atas kepalanya, dan ilusi sebuah pedang besar muncul di belakangnya. Si Fang berteriak, "Cok!" Pada saat dua tetua menyerang, orang tua formasi jiwa, Lu Songyi, bergerak seperti kilat dan dengan cepat menyerbu ke arah buah emas cemerlang. Dia telah berkultivasi untuk waktu yang lama dan tahu bagaimana memanfaatkan momen kesempatan. Karena dia sudah dekat dengan buah-buahan, dia tiba di sana dalam sekejap mata. Cahaya dari cermin perunggu itu seperti pembatasan yang mengelilingi gas abu-abu. Pada saat yang sama, pedang Si Feng mendekat seolah-olah itu dari puncak surga ke-9. Sebelum pedang bahkan mendekat, sudah ada ledakan sonik dari itu yang menghancurkan penghalang suara. Dalo Sword Sect terkenal dengan pedang mereka, sehingga kekuatan pedang mereka tidak bisa lemah. Namun, pada saat ini energi pedang turun, gas abu-abu tiba-tiba bergerak. Gerakan ini seperti 10.000 kuda yang mengisi, seperti tsunami yang setinggi langit. Dalam sekejap, gas abu-abu menerobos segala sesuatu dan mengelilingi seluruh lembah. Sepanjang dengan tuduhan ini, ada suara dingin yang datang dari dalam gas abu-abu. Bagaimana mungkin cahaya kunang-kunang bersaing dengan bulan yang cerah? Suara ini sangat dingin, dan saat suara itu mendarat di telinga semua orang, itu menyebabkan mereka semua menggigil. Lampu hijau yang mengelilingi gas abu-abu segera runtuh menjadi sinar cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang. Bunyi bergerak datang dari cermin perunggu di langit sebelum Energi pedang Si Fang telah meledak pecah.